Demokrat mulai lancarkan jurus play victim demi AHY. Jokowi jadi sasaran tembak. SBY diambang kehancuran. Secara moral, semua pihak wajib berbuat agar pilkada dan pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis. Bebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang amat keterlaluan, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu. Sekarang dia ini mengaku mau turun gunung lagi, Lur. Ini gara-garanya apa ya, Lur? Pak SBY mau turun lagi, Lur. Ya, kita wis paham lah, Lur. Walaupun kita ini wong deso yang sering dianggap orang ngerti politik, Lur. Ya, kalau yang beginian kita masih paham kan ya, Lur. Ya, kita ngerti lah kalau Pak SBY terpaksa turun gunung gara-gara Mas AHY nggak dianggap dan terancam gagal nggak dapat tiket capres ataupun cawapres di Pilpres 2024 nanti. Saran saya, AHY mending ikut pilgub dulu aja. Lawannya Anies Baswedan, jadi seimbang. Kalian kan sama-sama ahli pencitraan dan biarkan kami menontonnya dengan sukacita. Kalau jadi gubernur silahkan, tapi jadi calon presiden tak dululah. Memimpin negara itu berat, kalian gak akan kuat. Biar Ganjar Pranowo saja. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Apa yang ada di benak kita saat mendengar nama SBY dan Demokrat? Kalau bukan kata mangkrak, pasti play victim. Itu senjata andalan SBY dengan modal narasi dizolimi dan play victim. Dia berhasil mendapatkan banyak dukungan dan simpati dari masyarakat. Dan setelah tidak menjadi presiden pun, beberapa kali terlihat pola yang sama. Ada isu yang menerpa SBY dan Demokrat dan kelompoknya. Sekarang pun mereka masih saja juga play victim. Jadi baru-baru ini ada sebuah video yang beredar, sebuah video pidato SBY yang di-share oleh seorang netizen. Dia ini mengatakan, katakan SBY mengaku ada konspirasi curang katanya di Pilpres 2024 untuk menjegal Demokrat, begitu kata SBY. Konspirasi janggal Demokrat di Pilpres 2024 yang dimaksud adalah mengatur agar hanya ada pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki mereka. Kata SBY, mereka menargetkan untuk menjaga ulti poker Demokrat sebagai oposisi. Jangan harap dapat mengajukan capres atau cawapres. Tapi ucapan itu hanya berdasarkan katanya. Kabarnya konon dan lain-lain tidak dijelaskan secara detail atau buktinya seperti apa. Nah, ini adalah play victim, karena yang menempel isu ini adalah Andi Arief yang mengatakan bahwa Anies berupaya galau agar tidak ikut capres, kemudian Demokrat pun ikut-ikutan mencocokkan ini, alias digadang-gadang akan duet dengan, jadi skenario ini cocok untuk dicocok logikan. Sudah saya bilang Demokrat itu partai yang tidak layak masuk ke politik. Rata-rata orang di dalamnya tidak punya prestasi yang bagus. Mereka cuma modal main rumor sendiri, pihak lain dan pamer prestasi SBY. Padahal itu prestasi yang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang sudah dibuktikan oleh Jokowi sekarang. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, juga melempar isu yang mirip terkait pemanggilan Anies oleh KPK terkait Formula E. Dia menilai itu sebagai penjegalan menuju Pilpres 2024. Sama atau tidak, kata Benny Kaharman, pemanggilan Anies ke KPK bertujuan untuk menyingkirkan Anies dari ajang Pilpres. Dia menyebut penjegalan adalah sosok invisible hand atau ada keduanya nih. Hidro ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya yang tidak menghendaki Anies menjadi calon presiden. Saya nggak tahu, tapi yang penting ada invisible hand yang ingin menjegal, ada invisible power yang tidak ingin ada koalisi di luar yang dikehendaki oleh penguasa sekarang ini. Itu sudah jelas adanya, makanya kita menyampaikan sinyal itu, ujarnya. Sementara itu, AHY dalam pidatonya di Rapimnas
juga menyinggung soal pihak yang ingin mengganggu terbentuknya koalisi baru. Biar kita adalah orang yang sama, ingin menjegal langkah artis. AHY ngomong tadi itu saya setuju. Itu kan tadi ada invisible power. Diganggu ya kan? Ingin melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak share. Demokrasi juga persaingan sehat, jadi nggak boleh meraih kemenangan dengan cara mematikan persaingan. Tidak boleh menggunakan posisi dominan dalam kekuasaan untuk mematikan persaingan, untuk mematikan muncul calon potensial, menghambat munculnya persekutuan politik baru. Dalam kontestasi politik, melewati sedengan tujuan agar masyarakat curiga dan berpikir negatif terhadap pemerintah yang haus kekuasaan, yang mau menjegal kelompok lain dengan melenggangkan kekuasaan. Buat Demokrat, kalau tidak sanggup bertarung secara jantan, stop saja dari politik. Jangan bikin semak politik dengan jurus-jurus amatir yang tidak bermutu. Rakyat yang waras sudah bisa menebak permainan Demokrat. Jelang tahun politik playing victim sudah nggak laku. Kalau masih laku, Demokrat datang jadi partai mengenaskan seperti sekarang. Berpolitik kok menolak banget ya. Bicara soal jegal-menjegal, siapa yang meminta agar presidential threshold menjadi 20%? Itu terjadi di era SBY. Apa cuma bukan agar lawannya kesulitan dan SBY bisa lebih mudah menjadi presiden lagi? Sekarang, mereka dengan tanpa malu minta agar presidential threshold itu dihapus jadi 0%. Mereka yang berulah, mereka juga yang play victim. Dan banjir, pihak lain begitulah. Kalau di rumah nggak punya cermin, nggak tahu malu dan norak. Pak Mantan, Bapak prihatin sedunia. Ini membuat sensasi. Ya pastilah, seperti kita semua hafal ya, pasti beliau ini curhat. Apa yang ada di benak kita saat mendengar nama SBY dan Demokrat? Kalau bukan kata mangkrak, pasti play victim. Itu senjata andalan SBY dengan modal narasi dizolimi dan play victim. Dia berhasil mendapatkan banyak dukungan dan simpati dari masyarakat. Dan setelah tidak menjadi presiden pun, beberapa kali terlihat pola yang sama. Ada isu yang menerpa SBY dan Demokrat dan kelompoknya. Sekarang pun mereka masih saja juga play victim. Jadi baru-baru ini ada sebuah video yang beredar, sebuah video pidato SBY yang di-share oleh seorang netizen. Dia ini mengatakan, katakan SBY mengaku ada konspirasi curang katanya di Pilpres 2024 untuk menjegal Demokrat, begitu kata SBY. Konspirasi janggal Demokrat di Pilpres 2024 yang dimaksud adalah mengatur agar hanya ada pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki mereka. Kata SBY, mereka menargetkan untuk menjaga ulti poker Demokrat sebagai oposisi. Jangan harap dapat mengajukan capres atau cawapres. Tapi ucapan itu hanya berdasarkan katanya. Kabarnya konon dan lain-lain tidak dijelaskan secara detail atau buktinya seperti apa. Nah, ini adalah play victim, karena yang menempel isu ini adalah Andi Arief yang mengatakan bahwa Anies berupaya galau agar tidak ikut capres. Kemudian Demokrat pun ikut-ikutan mencocokkan ini, alias digadang-gadang akan duet dengan. Jadi skenario ini cocok untuk dicocok logikan. Sudah saya bilang Demokrat itu partai yang tidak layak masuk ke politik. Rata-rata orang di dalamnya tidak punya prestasi yang bagus. Mereka cuma modal main rumor sendiri, pihak lain dan pamer prestasi SBY. Padahal itu prestasi yang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang sudah dibuktikan oleh Jokowi sekarang. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman, juga melempar isu yang mirip terkait pemanggilan Anies oleh KPK terkait Formula E. Dia menilai itu sebagai penjegalan menuju Pilpres 2024. Sama atau tidak, kata Benny Kaharman, pemanggilan Anies ke KPK bertujuan untuk menyingkirkan Anies dari ajang Pilpres. Dia menyebut penjegalan adalah sosok invisible hand atau ada keduanya nih. Hydro ini adalah suara yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak menghendaki Anies menjadi calon presiden. Saya nggak tahu. Indonesia tanah air beta pusaka.
bangsa